Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Istiqamah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji bersama firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Masih di juz ke-30 atau juz amma. Pada subuh kali ini ulun tidak melanjutkan ke tafsir surah yang lain. Ulun ingin mengulang saja tafsir di surah Al-Balad. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari, mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita semakin cinta dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quran, yaitu Ahlullah wa khassatuh, orang-orang yang senantiasa membaca, kemudian mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Mereka adalah Ahlullah, mereka adalah keluarga Allah. Ahlullah wa khassatuh, dan orang-orang istimewa Allah. Di surah Al-Balad ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaqtahamal aqabah, falaqtahamal aqabah. Artinya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqtahamal aqabah, tetapi dia manusia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar menempuh ataupun menembus jalan mendaki. Al-Hasan Al-Basri mengatakan makna al-aqabah, jalan mendaki, adalah jalan mendaki di neraka jahanam. Kemudian Qatadah mengatakan jalan mendaki yang keras, maka tempuh dan tembuslah dengan taat kepada Allah. Jadi ujar Imam Qatadah, jalan mendaki dan keras tersebut maka harus ditempuh dan ditembus dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana menempuh jalan yang mendaki tersebut. Di ayat berikutnya, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Tahukah kamu, kata Allah, apakah jalan yang mendaki dan sukar tersebut? Yaitu yang pertama, melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
Jadi cara untuk menempuh atau jalan mendaki yang pertama adalah melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Oh ini gak ada lagi lah. Hamba sahaya. Kemudian di ayat berikutnya au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Au huruf ataf dalam bahasa Arab, au ini artinya litakhir, pilihan. Jadi kalau kada bisa memerdekakan hamba sahaya, nah bisa memberi makan pada hari yang terjadi kelaparan. Mungkin wah ini di wadah kita kadang lah terdengar orang kelaparan lah. Bisa dikaitkan ya kemarin pas pandemi lah. Nah, itu bisa saja dikaitkan dengan ayat ini. Memberikan makan pada orang lain di saat-saat pandemi. Memberi makan ini bisa saja berbentuk beras lah atau mungkin duitnya. Nah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kepada siapa kita memberi makan atau memberikan bantuan? Yang pertama kepada yatiman za maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Jadi ketika kita memberikan bantuan baik makanan ataupun yang lainnya kepada yatim, maka kita utamakan yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Karena ketika kita memberikan bantuan kepada yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita, bakula lawan kita, itu dua keutamaannya. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Kata Rasulullah, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dzir rahim ithnatani sadaqatun wasilatun. Memberikan sedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah. Tetapi memberikan bantuan makanan kepada kerabat ini dua. Pertama pahala sedekah dan kedua pahala menyambung tali kekerabatan ataupun silaturahim. Kemudian berikutnya, pilihan berikutnya, tidak ada anak yatim di sekitar kita atau kerabat kula kita ada anak yatimnya, bisa kepada miskinan za matrabah, memberikan bantuan makanan kepada orang miskin yang sangat fakir. Alhamdulillah di tempat kita, di masjid kita ini sudah ada lazismu lah. Lewat lazismu kita bisa menyalurkan bantuan kita. Lazismu ada aja mungkin berisi data ya lah, data orang-orang miskin di sekitar masjid atau lingkungan kita. Nah, bisa kita salurkan bantuan lewat lazismu. Yatiman za maqrabah atau miskinan za matrabah, atau memberikan bantuan kepada orang miskin yang sangat fakir. Di surah Al-Muddatsir Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bertanya kepada penduduk neraka, kenapa mereka bisa masuk dalam neraka? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Lalu penduduk neraka menjawab,
Qalu lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan salat, wa lam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan bantuan, memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi tidak memberikan bantuan kepada orang miskin ini bisa menyebabkan masuk neraka lah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kenapa kalian bisa masuk neraka? Yang pertama, tidak melaksanakan salat. Yang kedua, wa lam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan bantuan kepada orang miskin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia, orang-orang yang disebutkan di atas tadi, orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya, memberikan bantuan kepada yatim, memberikan bantuan kepada orang miskin, dia itu termasuk orang-orang yang beriman, kata Allah. Summa kana minal ladzina amanu. Jadi syarat diterimanya amal ini adalah iman. Iman artinya kita meyakini akan kebenaran firman Allah, meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa saja, kata Allah, yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh sedang ia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kemudian tidak cukup hanya dengan iman, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan, saling menasihati untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Di ulaika ashabul maimanah. Mereka inilah, kata Allah, orang-orang yang nantinya mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Jadi tadi syaratnya mesti beriman, yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka watawassaw bis sabri. Mereka saling berpesan, saling berwasiat untuk sabar. Sabar atas iman, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Kemudian saling menasihati untuk berkasih sayang. Berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Mengenai ini Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan berkasih sayang, lemah lembut. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis sahih. Jadi orang-orang yang penyayang itu, kata Allah, disayang oleh yang maha penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang itu disayang oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Jadi umum saja,
irhamu man fil ardi. Lakian bibinian nang Tuhan nang anomnya lah. Dan terhadap binatang pun kita disuruh untuk menyayangi binatang ya lah. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Kucing lah misalnya di rumah lah, anak makan saya dimakan kucing, iwak. Jangan dia bilang sesapu ya lah, dipukul, biarkan saja. Nah itu rezeki kucing. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit, para malaikat akan menyayangi kalian. Ini biasanya disebut hadisur rahmah, hadis tentang perintah berlaku ataupun berbuat kasih sayang terhadap makhluk Allah. Hadisur rahmah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah ya lah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang bersifat pengasih lagi Maha Penyayang. Maka sifat-sifat Allah ini hendaknya juga ada dalam diri kita. Walaupun kita tidak bisa berbuat kasih sayang seperti kasih sayangnya Allah, karena kasih sayang Allah itu sempurna. Setiap kali kita memulai yang baik, kita pun disuruh membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah itulah tadi penjelasan tentang watawasau bil marhamah. Saling berpesan, saling berwasiat untuk berkasih sayang. Dan tadi sudah disebutkan tentang keutamaan sifat penyayang. Orang-orang yang menyayangi makhluk Allah di muka bumi, maka yang ada di langit pun akan menyayangi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihi, tidak akan menyayangi orang yang tidak mengasihi, tidak menyayangi orang lain. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan saling berpesan, itu adalah golongan kanan. Maimanah. Biasanya mengarani anak Maimunah, ada juga lah. Maimanah ada juga. Asal jangan masyamah. Masyamah itu golongan kiwa, golongan kiri. Lagi ulun halus di Wasah itu ada masyamah. Ngaran sudah meninggal bang. Mungkin orang tuanya nggak tahu. Asa bagus di ngarane, ada asa bagus di Al-Qur'an ya lah, di ngaranakan ke anak masyamah. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah golongan kanan. Di surah Al-Haqqah Allah juga menjelaskan orang-orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya,
fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nah, silahkan baca kitab. Nah, dipersilahkan membaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang-orang yang diberikan catatan, menerima catatan dengan tangan kiri, mereka mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Bahasa kitanya jangannya adu sahin. Ya laitani lam uta kitabiyah. Di surah Al-Waqiah juga Allah menyebutkan tentang golongan kanan. Ashabul yamini ma ashabul yamin. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, di surah Al-Balad ini menjelaskan orang-orang yang nantinya mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Yang pertama adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya, fakku raqabah. Kemudian orang-orang yang memberikan makanan, memberikan bantuan di saat terjadi kelaparan, terjadi paceklik, terjadi pandemi, memberikan bantuan makanan kepada yatim yang ada hubungan kerabat ataupun memberikan bantuan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian mereka yakin akan janji-janji Allah tersebut, kemudian mereka saling berpesan, saling menasihati untuk sabar dan saling menasihati untuk berkasih sayang. Maka mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang nantinya mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Mudah-mudahan kita seberataan di hari kiamat kaina mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Karena orang-orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Dan sekali lagi tadi alhamdulillah di masjid kita ada lazismu ya lah, yang bisa kita salurkan bantuan kita agar kita bisa mengamalkan surah Al-Balad ini, memberikan bantuan baik kepada yatim ataupun kepada orang miskin. Kemudian di tempat kita ada juga panti ya lah, panti asuhan. Nah, sana juga ada anak yatim, ada orang-orang yang tidak mampu. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus-menerus mengkaji, mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang benar dari Allah, salah khilaf dari pribadi ulun. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.